Film ini menceritakan sekian ratus tahun Sun Wukong yang kembali ke kerajaan langit dengan membawa para siluman yang menentang dirinya. Tentu saja pertarungan yang dahsyat pun kembali tak terhindarkan. Pertempuran tersebut nyaris membuat kerajaan langit berada di ambang kehancuran. Sampai pada akhirnya, Sang Buddha turun tangan dan kembali menggencet Sun Wukong di bawah Gunung Lima Jari selama 500 tahun. Sang Buddha mengatakan bahwa kelak akan ada seorang biksu yang melakukan perjalanan ke barat, dan jika Sun Wukong bersedia untuk mengawal biksu tersebut, maka ia akan berhasil mendapatkan kebebasannya. Kini 500 tahun telah berlalu. Sesuai titah Sang Buddha, Dewi Kuan Im menunjukkan seorang biksu dari negeri Tang untuk melakukan perjalanan ke barat demi mengambil kitab suci. Biksu ini adalah reinkarnasi dari murid Buddha itu sendiri yang bernama Tong Sancong. Berangkat dari kota Chang'an, Tong Sancong memulai perjalanannya bersama 2 orang pengawal. Namun perjalanan tersebut jelas sama sekali tidak mudah. Mereka dikejar-kejar oleh seekor harimau yang membuat kedua pengawalnya lari ketakutan. Tetapi Biksu Tong tetap bertahan dan mencoba bernegosiasi agar kudanya tidak dimakan. Tapi jelas hal itu sia-sia, karena kini harimau tersebut hendak memangsanya. Beruntungnya ia dapat meloloskan diri dengan masuk ke dalam kaki gunung. Ternyata gunung ini adalah Gunung Lima Jari, tempat di mana Sun Wukong menjalani hukumannya. Kemudian Wukong memujuk Biksu Tong agar bersedia menarik kain di depannya. Dengan begitu, ia akan terbebas dan bisa membantu mengalahkan si harimau. Karena merasa sudah tidak punya pilihan lain, akhirnya Biksu Tong menarik kain tersebut yang membuat Gunung Lima Jari hancur seketika. Dan kini Sun Wukong berhasil terbebas. Sesuai janjinya, ia pun menghajar harimau tersebut tanpa ampun. Wukong mengetahui bahwa biksu ini adalah biksu yang dimaksud oleh Sang Buddha yang harus siap ia temani dalam perjalanan ke barat. Awalnya Biksu Tong menolak. Ia mengatakan bahwa mungkin Sun Wukong salah orang. Namun Sun Wukong tetap merasa sangat yakin bahwa ia adalah Biksu Tong yang harus ia temani dalam perjalanan ke barat. Dengan tegas sang biksu mengatakan bahwa ia tidak butuh Wukong untuk mengawalnya. Dan mendengar hal itu, tentu saja Sun Wukong pun merasa sangat senang. Kini ia merasa bahwa dirinya sudah tidak punya tanggung jawab karena dengan tegas Biksu Tong menolaknya. Namun setelah dia pergi, sebuah simpai emas keluar dari kotak Biksu Tong yang kemudian langsung mengejar Sun Wukong. Diketahui bahwa simpai tersebut adalah pemberian dari Dewi Kuan Im. Secara otomatis, benda tersebut langsung melekat di kepalanya dan sama sekali tidak bisa ia lepas. Ketika Biksu Tong hendak membantunya, ia menyadari bahwa di sana terdapat sebuah mantra. Saat ia mencoba membaca mantra tersebut, ternyata hal itu membuat Sun Wukong mengalami sakit yang sangat luar biasa. Merasa dipermainkan, tentu hal itu membuat Sun Wukong menjadi sangat marah. Beruntungnya Dewi Kuan Im kemudian datang menemui mereka. Beliau menjelaskan bahwa mulai hari ini Biksu Tong akan menjadi gurunya. Temanilah ia dalam perjalanan ke barat demi mengambil kitab suci untuk menyelamatkan umat manusia. Baru setelah itu, ia akan kembali mendapat kebebasannya. Namun Sun Wukong sangat sombong dan keras kepala. Dengan kekuatannya, ia pun melesat terbang untuk mengambil kitab suci itu sendirian. Tapi sayangnya, usahanya sia-sia karena seberapa jauh pun ia terbang, ia tetap kembali ke titik semula. Kemudian Biksu Tong menjelaskan bahwa untuk mengambil kitab suci harus berjalan setapak demi setapak. Dan dalam perjalanan, mereka diharuskan untuk melewati berbagai macam rintangan. Dengan begitu, mereka akan sampai di kuil Ein dan mendapatkan kitab suci yang dimaksud. Di tengah penjelasannya, seekor siluman naga raksasa muncul menyerang mereka. Dengan sigap, Sun Wukong langsung menyelamatkan Biksu Tong. Namun sayangnya, kuda milik Biksu Tong berhasil dimakan oleh sang naga. Jelas siluman naga tersebut bukanlah tandingan bagi sang Kerasakti. Dengan sekali hempasan, Sun Wukong pun berhasil mengalahkannya. Kemudian dengan ilmu sihirnya, Sun Wukong mengubah naga tersebut menjadi seekor kuda. Kemudian Wukong mengatakan kepada Biksu Tong bahwa nanti di sepanjang perjalanan, jelas ia tidak mau menggendongnya. Hal ini berarti Sun Wukong setuju untuk memulai perjalanan.
Perjalanan pun dimulai, dan singkat cerita, tibalah mereka di sebuah tempat yang tampaknya seperti reruntuhan kuno. Di tempat tersebut, mereka bertemu dengan seorang pria yang tengah mengejar sekelompok wanita. Kemudian dengan mata apinya, Sun Wukong dapat melihat dengan jelas bahwa pria ini adalah jelmaan dari siluman babi. Tanpa pikir panjang, Sun Wukong pun langsung memukul siluman tersebut hingga ia menunjukkan wujud aslinya. Ia bernama Baji, yang akan lebih dikenal dengan nama Cupat Kai. Di tempat ini, ia juga bersama teman sebelumnya yang bernama Shao Qing. Pada awalnya, sempat terjadi pertempuran di antara mereka, namun ternyata sama halnya dengan Sun Wukong, ternyata Pat Kai dan Wu Qing di sini juga tengah menunggu seorang biksu. Dahulu mereka adalah dewa di kayangan, namun karena melakukan kesalahan, hingga akhirnya mereka diturunkan ke bumi. Berdasarkan pertanyaan dari Dewi Kuan Im, mereka bisa kembali menjadi dewa jika bersedia menjadi murid Biksu Tong dan menemaninya dalam perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Secara diam-diam, ternyata mereka terus diawasi oleh Ratu Siluman Tengkorak Putih. Diketahui bahwa Ratu Siluman Tengkorak Putih terus memperpanjang umurnya dengan memakan manusia. Hal ini dilakukan demi menghindari lingkaran reinkarnasi. Tentu kali ini ia merasa sangat senang, karena menurut legenda, dengan memakan daging Biksu Tong, seseorang akan dapat mencapai keabadian. Lantas bersama para anak buahnya, ia pun mulai menyusun rencana untuk menangkap Biksu Tong. Kembali ke rombongan Biksu Tong, mereka telah tiba di sebuah tempat yang sangat misterius, semacam hutan yang secara tiba-tiba diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. Di sana mereka menemukan sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang nenek bersama dua orang putrinya. Tentu nenek ini adalah jelmaan dari Ratu Siluman Tengkorak Putih bersama dua anak buahnya. Di situ Wukong yang sudah curiga sejak awal mencoba melihatnya menggunakan mata apinya. Sayangnya siluman ini cukup cerdik, di mana dia menghempaskan debu untuk mengganggu mata api milik Sun Wukong. Diajaklah mereka untuk masuk ke dalam rumah tersebut, karena Sun Wukong belum bisa membuktikan apa-apa. Berbeda dari Wukong yang penuh dengan kecurigaan, begitu melihat wanita cantik, Cupat Kai langsung mencoba untuk mendekatinya. Tidak ingin muridnya mendapatkan masalah, Biksu Tong pun segera menyuruh Wu Qing untuk pergi mengikuti Cupat Kai. Melihat Sun Wukong yang punya masalah dengan penglihatannya, sang nenek pun menyarankan untuk membasuhnya menggunakan air sungai di belakang rumah. Namun untuk berjaga-jaga, Sun Wukong membuat lingkaran pengusir siluman demi melindungi gurunya. Kemudian ia mengatakan, jangan pernah keluar dari lingkaran ini sebelum ia kembali. Dan benar saja, ketika siluman itu mencoba untuk menyerang lingkaran tersebut, dengan sigap lingkaran itu langsung melindunginya. Tak kehabisan akal, siluman ini pun mencoba menggunakan siasat yang lain. Ia pun mulai menceritakan mengenai masa lalunya yang dianggap sebagai wanita pembawa sial di desanya. Karena itulah ia diusir sehingga mengasingkan diri ke dalam sebuah hutan. Cerita tersebut membuat Biksu Tong sangat tersentuh, sehingga ia keluar dari lingkaran untuk mencoba menenangkan wanita tersebut. Sementara itu, Sun Wukong telah berhasil menginstal ulang mata apinya, sehingga ia kini dapat menggunakannya kembali. Kembali ke tempat Biksu Tong, sang Ratu Siluman Tengkorak Putih hendak menyerangnya. Beruntungnya, Wukong datang tepat waktu dan berhasil memastikan bahwa wanita itu benar-benar jelmaan dari siluman. Namun siluman ini masih mencoba untuk memanfaatkan perasaan dari Biksu Tong dengan pura-pura pingsan di hadapannya. Kemudian ia mencoba untuk melarikan diri dengan keluar dari tubuh nenek tersebut. Tentu saja, Wukong yang menyadari hal itu langsung mencoba untuk mengejarnya. Dalam pengejaran, ia melihat dua anak buah siluman itu hendak menyerang Cupat Kai, dan tanpa rasa ampun, Sun Wukong pun langsung membunuh mereka. Melihat Sun Wukong yang tengah sibuk melindungi kedua adiknya, sang Ratu Siluman pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menyerang Biksu Tong. Namun lagi-lagi, Wukong datang tepat waktu dan berhasil menghajar siluman itu. Disinilah Biksu Tong belum tahu apa-apa, begitu juga dengan Cupat Kai dan Wu Qing, yang hanya bisa menyalahkan Sun Wukong. Meskipun Sun Wukong sudah mencoba menjelaskan bahwa wanita tua ini adalah jelmaan siluman yang akan menyakitinya, namun sayangnya Biksu Tong sama sekali tidak mempercayainya.
dan malah menghukum Sun Wukong dengan membacakan mantra dari Sinpai Emas. Tentu saja hal itu terjadi karena hati Biksu Tong yang terlalu baik. Sedangkan Sun Wukong yang tidak bisa mengendalikan emosinya dimanfaatkan dengan sempurna oleh siluman ini. Pada malam harinya, Sun Wukong menyendiri di sebuah tebing. Ia masih memikirkan niat baiknya yang tidak disambut oleh Biksu Tong. Kemudian Biksu Tong datang menghampirinya dan mencoba untuk menenangkannya. Lalu Biksu Tong menjelaskan bahwa mungkin saja Sun Wukong memang benar karena pada dasarnya setiap orang memang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun di luar itu semua, sebenarnya Biksu Tong juga bisa merasakan penderitaan yang Sun Wukong rasakan ketika ia tengah membaca mantra Sinpai Emas. Singkat cerita, akhirnya mereka pun kembali berbaikan, sehingga perjalanan pun bisa kembali dilanjutkan. Kini sampailah mereka di sebuah ibu kota kerajaan. Di sana sang kaisar menyambut baik kedatangan mereka, hingga menggelar sebuah pesta perayaan. Dan di tengah perayaan, sang kaisar juga menceritakan mengenai masalah negerinya kepada Biksu Tong, di mana muncul Ratu Siluman Tengkorak Putih yang menyerang negerinya dan memangsa para anak kecil. Hal tersebut dilakukan demi memperpanjang usianya. Kemudian sang kaisar bahkan sampai berlutut demi meminta bantuan kepada Biksu Tong agar bersedia membantu untuk mengusir siluman itu. Tapi tiba-tiba Ratu Siluman Tengkorak Putih datang dan masuk ke dalam kerajaan untuk membunuh seluruh pasukan di sana. Namun ternyata tujuannya datang hanyalah ingin berbicara empat mata dengan Sun Wukong. Di situ Sun Wukong pun bersedia dan masuklah mereka berdua ke sebuah kastil. Kemudian sang Ratu Siluman Tengkorak Putih pun mulai mempengaruhi Sun Wukong. Ia tahu bahwa simpai emas yang dipakai di kepala Sun Wukong pasti membuatnya sangat menderita. Lantas apa bedanya ia dengan topeng monyet yang dipaksa untuk menghibur orang-orang? Kemudian Ratu Siluman mengatakan pada Sun Wukong bahwa ia bisa membantunya untuk mendapatkan kebebasan kembali. Namun sebagai gantinya, Sun Wukong harus menyuruh gurunya untuk datang menemuinya sendirian. Tujuannya sudah jelas, yaitu Ratu Siluman ingin memakan daging Biksu Tong agar dia bisa mendapatkan keabadian. Setelah Ratu Siluman Tengkorak Putih pergi, nampaknya Sun Wukong mulai mempertimbangkan ucapannya. Kemudian ketika Biksu Tong sendirian pergi menemui Ratu Siluman Tengkorak Putih, ternyata sebelumnya Sun Wukong malah mempermainkannya. Ternyata kesetiaannya jauh lebih besar daripada kebenciannya. Sampai pada akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka. Ratu Siluman Tengkorak Putih juga memanggil anak buahnya untuk membantunya bertarung melawan Sun Wukong. Untunglah Cupat Kai dan Wuching berhasil mengatasinya. Di tengah keributan, situasi ini dimanfaatkan oleh pengawal kaisar untuk menculik Biksu Tong. Diketahui bahwa dalang dibalik penculikan anak-anak ternyata adalah ulah kaisar itu sendiri, di mana ia mengorbankan mereka demi untuk menyembuhkan penyakit kutukannya. Dan kini setelah mengetahui fakta bahwa daging Biksu Tong memiliki khasiat yang sangat luar biasa, ia pun berambisi untuk memakannya agar penyakitnya bisa sembuh sepenuhnya. Untunglah Sun Wukong datang tepat waktu sehingga gurunya dapat diselamatkan. Namun sebelum sempat membunuh kaisar, Biksu Tong mencegahnya. Di situ Sun Wukong pun menurut, sehingga ia hanya membebaskan para anak-anak. Setelah peristiwa itu, rombongan Biksu Tong pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan kerajaan itu. Di sepanjang jalan, banyak sekali orang tua yang berterima kasih atas kepulangan anak-anaknya. Dan di antara banyaknya kerumunan, ada seorang anak yang berniat mempersembahkan hadiah kepada Biksu Tong. Lagi-lagi Sun Wukong yang menyadari bahwa anak tersebut adalah jelmaan dari siluman. Sandiwara para siluman ini masih dilanjutkan dengan kedatangan Ratu Siluman Tengkorak Putih yang menyamar menjadi ibu anak tersebut. Agar muridnya tidak semakin brutal, di situ Biksu Tong pun bahkan sampai membacakan mantra Simpai Emas. Namun dengan menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, Sun Wukong pun tetap melanjutkan untuk menghajar siluman itu. Tapi
Tetapi kini emosi Biksu Tong pun juga sudah benar-benar memuncak. Ia menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup untuk menjadi guru Sun Wukong, sehingga ia kini pun mengusirnya. Di situ Wu Qing dan Pat Kai mencoba untuk meminta pengampunan untuk kakaknya. Sayangnya hal itu sia-sia karena keputusan Biksu Tong sudah bulat. Menurutnya, Sun Wukong hanyalah siluman kera liar yang hanya tahu cara membunuh. Bahkan sebelum kepergiannya, ia tidak sudi untuk menerima penghormatan dari Sun Wukong. Dan benar saja, sesaat setelah kepergiannya, Ratu Siluman Tengkorak Putih langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menangkap Biksu Tong. Setelah gurunya diculik, terjadilah perdebatan antara Cu Pat Kai dan Wu Qing. Cu Pat Kai yang sadar akan batas kemampuannya lebih memilih untuk mengakhiri perjalanan sampai di sini. Namun Wu Qing tidak sependapat. Ia malah mengatakan bahwa ternyata Pat Kai adalah orang yang tidak setia, sehingga pada akhirnya mereka pun memilih jalan masing-masing. Wu Qing memilih untuk setia, meskipun itu harus mempertaruhkan nyawanya. Lantas ia pun pergi ke tempat Ratu Siluman Tengkorak untuk menyelamatkan gurunya. Sementara itu, Wukong yang merasa sangat kecewa karena telah diusir, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Gunung Wakwo. Namun dalam perjalanan, Dewi Kwan Im menghentikannya. Ternyata Dewi Kwan Im sudah mengetahui semua masalah yang sedang dihadapi oleh rombongan Sun Wukong. Kemudian Dewi Kwan Im menjelaskan bahwa apa yang dilihat dengan mata api Sun Wukong memanglah kebenaran, sedangkan apa yang dilihat dari gurunya merupakan kebaikan hati. Namun yang paling penting saat ini, gurunya tengah dalam bahaya, dan pada masalah inilah tekad Sun Wukong benar-benar tengah diuji. Di waktu yang bersamaan, ternyata Cu Pat Kai berubah pikiran. Ia kini pergi ke Gunung Wakwo untuk meminta bantuan kepada Sun Wukong. Namun para kera di sana mengatakan bahwa rajanya belum kembali. Dan di tengah keputusasaannya, Cu Pat Kai melihat baju perang milik Sun Wukong. Sementara itu, Wu Qing pergi ke tempat Ratu Siluman Tengkorak tanpa getar sedikit pun. Namun ia yang cuma sendirian dihadang oleh pasukan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah perjuangan, ternyata Cu Pat Kai datang membantu dengan menggunakan pakaian perang milik Sun Wukong. Akan tetapi, di waktu yang bersamaan, Ratu Siluman Tengkorak Putih sudah mulai menghisap energi kehidupan milik Biksu Tong. Sampai pada akhirnya, Sun Wukong pun juga datang untuk membantu, di mana dia muncul seperti Iron Man. Tentu dengan mudah, Sun Wukong dapat mengalahkan seluruh pasukan tengkorak siluman itu. Kemudian Wukong juga berhasil menghentikan aksi dari Ratu Siluman Tengkorak Putih, di mana hal itu membuat Ratu Siluman Tengkorak Putih mengamuk, sehingga ia mengubah dirinya menjadi Founding Titan. Meskipun Wukong sempat kewalahan, namun ia tetap lebih unggul. Walaupun sendirian, ia dapat mengalahkan Ratu Siluman Tengkorak Putih meskipun dalam wujud Titannya. Setelah menerima kekalahan, tiba-tiba Sang Buddha muncul untuk melenyapkan roh Siluman Tengkorak Putih untuk selama-lamanya. Yang dimana karena sudah selama ribuan tahun, Ratu Siluman Tengkorak Putih terus menentang takdirnya. Kemudian Biksu Tong memohon kepada Sang Buddha agar memberikan kesempatan sekali lagi pada Ratu Siluman Tengkorak Putih. Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa untuk menyelamatkan Ratu Siluman Tengkorak Putih, Biksu Tong harus bersedia untuk membimbingnya sampai ia bereinkarnasi menjadi manusia. Namun sebagai gantinya, nyawa Biksu Tong yang menjadi taruhannya. Kemudian masuklah jiwa Ratu Siluman Tengkorak Putih ke dalam alam bawah sadar milik Biksu Tong. Namun di sana ia malah mengatakan bahwa ia lebih memilih jiwanya lenyap daripada harus bereinkarnasi kembali menjadi manusia. Alhasil, jiwanya yang tercemar ikut masuk ke dalam diri Biksu Tong. Kemudian Biksu Tong menyuruh Wukong untuk segera membunuhnya, karena menurutnya ini adalah satu-satunya cara untuk bisa membantu Ratu Siluman Tengkorak Putih mencapai pencerahannya. Jelas saja Sun Wukong pun menolak. Namun kemudian Biksu Tong menjelaskan bahwa selama ini ia hanya berpikir untuk mengajarkan ajaran Buddha agar bisa mengubah seseorang. Tetapi kini ia sadar bahwa semua itu masih belum cukup. Ia berpikir harus mengorbankan dirinya sebagai contoh bagi umat manusia. Akhirnya Sun Wukong pun menurutinya.
Sehingga kini, jiwa Biksu Tong membimbing Ratu Siluman Tengkorak Putih untuk bisa mencapai pencerahannya. Setelah itu, Sun Wukong berjanji akan menunggu gurunya sampai ia kembali. Dan entah bagaimana, tubuh Biksu Tong pun berubah menjadi patung. Sejak saat itu, ketiga muridnya pun masih menunggu kepulangan Biksu Tong sembari membawa gurunya yang telah menjadi patung. Mereka pun masih melanjutkan perjalanan untuk mengambil kitab suci. Namun tanpa mereka sadari, Dewi Kuan Im menjatuhkan tetesan air kehidupan kepada Biksu Tong, di mana air tersebut menetesi tangannya. Dan di situ patung Biksu Tong pun mengelupas, yang menandakan bahwa Biksu Tong telah mendapatkan kehidupannya kembali. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys, cerita dari film ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.